Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melda Aurazahra dengan NIM V8424010. Jadi di sini pertama-tama kita akan membuat Google Form terlebih dahulu. Kita isikan judulnya. Untuk judulnya, contohnya kita akan buat judul kuesioner penelitian TikTok Live. Lalu untuk pertanyaan pertama kita akan tulis jenis kelaminnya dahulu. Opsinya ada pria dan eh dan wanita. Itu kita tambah pertanyaan lain. Ini domisilinya mana? Ini bisa dijawab dengan teks jawaban singkat. Lalu untuk pertanyaannya itu bisa kayak gini. Contohnya, apakah ah, Anda pernah berbelanja menggunakan fitur live shopping? Lalu di bagian jawabannya itu bisa diisi dengan rating. Kita kasih 1 sampai 5. Seperti itu. Lalu setelah itu, kalau sudah hmm, sudah dapat semua jawabannya itu, di convert ke Excel. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu, kita hanya butuh jawabannya saja. Bagian ini itu tidak usah. Ini kita hapus saja. Dimasukin ke dalam. Lalu setelah itu, kalau sudah terdelete, nanti bagian ini kita bisa ganti namanya. Jadi kita singkat aja, misalnya A1. Lalu di sini kita ganti jadi A2. Nah, nanti jadi seperti itu. Lalu di sebelah sini kita bisa ganti. Kita bisa ganti dengan E1. Setelah itu, ininya kita ganti jadi E2. Ini kita ganti sampai 6. Oke, kurang 2. Dan kita ganti sampai seterusnya. Karena durasi, jadi saya stop dulu.
Lalu jika udah semua datanya kita singkat, kita ke SampleLS. Lalu kita new project, kita kasih nama, lalu kita import data file, kita cari datanya yang tadi. Lalu jika udah nemu datanya, kita import. Kita back dulu, kita create mode. Ini kita pilihnya model type-nya PLSM. Namanya WAS. Set. Nah, lalu ini kita klik yang bulat-bulat ini, ditaruh di mana aja bisa. Kita masukkan datanya, lalu kita buat variabel lagi agak jauhan. Namanya kita- namanya adalah Joyman. Kita masukkan, lalu buat lagi, kita taruh di sini. Namanya adalah sosial. Kita buat lagi di sebelah sini. Namanya adalah implicit buying. Kita masukkan, lalu kita buat lagi di bagian sini. Kita kasih nama, kita kasih nama lalu bagian ini kita masukkan. Jadi ini kita konekin dulu. Kita konekin data-datanya. Jika udah, kita calculate. Klik yang paling atas. Start. Lalu kita cari data yang paling kecil terlebih dahulu. Cari, cari, cari. Nih, data SP6. Kita hilangkan ini, delete. Kita lihat lagi ini harus eh, stepnya harus seperti ini karena emang dari sananya stepnya kayak gini. Lalu yang selanjutnya itu ada ini eh, A6. Baik, A6 mana A6?
Kita delete, calculate lagi. Ada nomor nih 4. Setelah itu ada CP1. Kita delete, ulangi lagi sampai datanya itu hijau semua. Nih ada OIB 5. Delete. Lalu ada nih OIB yang 6. Delete. Terus ada CP nomor 5. Kita delete. Lalu ada yang A3. Ya, kita delete. Kita lihat lagi. Calculate. Ada A yang nomor 1. Delete. Lalu untuk hasilnya, sini udah hijau semua, itu berarti udah bagus, udah sukses. Setelah itu, kita lihat di R square-nya. Di sini R square-nya itu di purchase intense itu ada 0,127. Setelah itu di impulsive buying-nya itu ada 0,165. Lalu ada F square. F square ini masing-masing variabelnya nilainya beda-beda juga. Yang atraktif ini impulsif buying-nya itu 0 alias tidak mempengaruhi. Lalu yang enjoyment ini impulsif buying-nya eh, agak mempengaruhi. Lalu di impulsif buying-nya ini yang continuous prices itu mempengaruhi. Lalu social present itu yang mempengaruhi di impulsif buying-nya. Selanjutnya kita akan pakai bootstrapping. Kita kembali ke edit, lalu calculate lagi. Bootstrapping itu ada di nomor 2 ini ya. Lalu kita pastikan ini nilainya boleh 5.000, 7.500, ataupun 10.000 itu boleh. Aku pilihnya yang 5.000. Lalu eh, test type-nya
kita pakainya one, yang one. Setelah itu kita start calculate. Lalu di sini yang kita lihat adalah pad coefficient-nya. Di sini itu attractive impulsive buying-nya itu di angka 0,371 itu menunjukkan kalau dia berpengaruh positif terhadap eh, nilai nilai T dan p-value-nya. Setelah itu yang kedua ada di bagian enjoyment. Di enjoyment ini enjoyment impulsive buying ini dia pengaruhnya negatif karena kemungkinan dia enggak signifikan. Lalu ada impulsive buying-nya di sini dia nol. Ini dia hasilnya nol itu kemungkinan dia nggak mempengaruhi. Lalu yang social reason ini dia kan hasilnya 0,003. Itu dia berpengaruhnya sangat kecil kemungkinan karena dia nggak signifikan seperti itu. Terima kasih.